Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Relani Garatri, SMM, akan memberikan materi kuliah Manajemen Keuangan 2 yang bertemakan atau topiknya ini penggunaan rasio dalam analisa finansial. Kenapa sih analisa laporan finansial itu dianggap penting? Karena di sini analisa laporan finansial merupakan pengadaan dari interpretasi atau analisa laporan finansial suatu perusahaan dianggap penting, yang berarti penting di sini penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan, meskipun kepentingan mereka masing-masing adalah berbeda. Laporan finansial atau financial statement memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, di mana neraca balance sheet mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu. Dan laporan rugi dan laba atau income statement mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu, biasanya meliputi periode 1 tahun. Lalu, di sini diadakannya analisa data finansial dari tahun-tahun yang lalu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari perusahaan tersebut. Apabila terdapat kelemahan-kelemahan dari perusahaan tersebut, maka perlu adanya perbaikan penyusunan rencana atau policy atau aturan yang dilakukan untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan apabila pada analisa finansial tersebut sudah dirasa cukup baik, maka harus dipertahankan. Untuk analisa rasio finansial, di sini sebenarnya rasio itu merupakan ukuran yang sering digunakan dalam analisa finansial. Dan rasio itu sendiri ada 2 macam cara pembagiannya. Yang pertama, dengan membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu yang lalu atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Sebagai contoh, misalkan ada kurun rasio tahun 1976 dibandingkan dengan kurun rasio dari tahun-tahun sebelumnya. Ini pada perusahaan yang sama atau pada satu perusahaan dengan cara dibandingkan sehingga diketahui perubahan-perubahan dari rasio tersebut dari tahun ke tahun. Dapat melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya perubahan tersebut. Lalu yang kedua, dengan membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis untuk waktu yang sama. Di sini dapat dilihat perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi di sini dapat diketahui perusahaan kita atau perusahaan sendiri itu merupakan dia rata-rata atau berada di atas rata-rata atau malah terletak di bawah rata-rata untuk finansialnya. Sehingga apabila misalkan perusahaan kita diketahui di bawah rata-rata industri, maka perlu adanya kebijakan finansial atau perbaikan penyusunan rencana agar perusahaan kita berada di rata-rata atau di atas rata-rata industri. Untuk macam-macam rasio finansial dilihat dari sumbernya itu ada 3. Yang pertama yaitu rasio-rasio neraca atau balance sheet ration, ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca. Misalnya ada kurun rasio, esites rasio, kurun aset to total aset rasio, kurun liabilitas to total aset rasio, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada rasio-rasio laporan rugi dan laba, yaitu income statement ratio, ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari income statement. Misalnya di sini ada gross profit margin, net operating margin, operating ratio, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada rasio-rasio antar laporan atau interstatement ratio, yang merupakan rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari income statement.
Misalnya ada aset turnover, inventory turnover, receivables turnover, dan lain sebagainya. Selain dari sumbernya, ada macam-macam rasio lainnya. Ada yang mengelompokkan sebagai berikut. Ada rasio likuiditas, merupakan rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan, seperti kurang rasio, asites rasio, atau bisa disebut dengan rasio-rasio neraca, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada rasio leverage untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Sebagai contoh ada debt to total asset ratio, net worth to debt ratio, dan lain sebagainya. Lalu ada rasio-rasio aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya, seperti inventory turnover, average collection period, dan lain sebagainya. Di sini sama dengan rasio-rasio antar laporan. Lalu ada rasio-rasio profitabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan, seperti profit margin on sale, return on total asset, return on net worth, dan lain sebagainya. Di sini sebagai contoh dapat dilihat ada neraca per 31 Desember 1986 oleh perusahaan Harum. Ada dilihat ada aktivanya, di sini ada lancar, ada kas, efek, hutang, dan sebagainya. Dan lalu untuk hutangnya dapat dilihat juga. Nah, untuk laporan laba ruginya dapat dilihat ada penjualan, HPP-nya juga, laba bruto, biaya-biaya administrasinya, terus keuntungan sebelum bunga dan pajak, ada bunga obligasi, ini keuntungan setelah pajak, pajak penghasilan, dan keuntungan neto sesudah pajak. Dilihat dari rasio-rasionya yang sudah dijelaskan tadi, ada rasio likuiditas, peran rasio yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar, dapat dilihat dari tabel bahwa ini 1.400.000 aktiva lancarnya dibagi 560. Interpretasinya kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Setiap utang dihargai dengan Rp1 dijamin oleh aktiva lancar. Ada cash rasionya juga termasuk dalam rasio likuiditas. Kas plus efek dibagi utang lancar. Berarti 200.000 plus 200.000 dibagi 560. Dapat dilihat segini, maka kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. Dapat dilihat juga nih, setiap utang lancar, dia Rp1 dijamin oleh kas dan efeknya 0,71%. Ada quick atau asset ratio, di sini rumusnya ini dapat dilihat jumlahnya ini 1, maka kemampuan untuk membiayai utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid di sini yaitu Rp1 dijamin oleh quick sebesar 1. Ada working capital to total asset ratio juga sama, rumusnya ini diketahui hasilnya 0,28 atau 28%. Berarti likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja neto tersebut sebesar 28%. Lalu untuk rasio leverage, juga ada total debt to equity ratio, total debt to total capital asset, long term tangible asset. Ini rumusnya dapat dilihat dari neracanya si perusahaan PT Harum itu sendiri. Ini rumusnya nanti dimasukkan oleh teman-teman. Maka interpretasinya juga bisa dilihat dari sini, bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan modal dari 63%-nya. Lalu dapat rumusnya ini berarti 30% beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan utang atau beberapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin utang sebesar Rp39 dari setiap rupiah aktiva digunakan untuk menjamin utang. Long term-nya juga sebesar 33%, tangible-nya juga sebesar Rp3,9. Lalu untuk yang last time interest and ratio, dia masuk dalam rasio leverage juga sebesar 14,3. Lalu untuk rasio aktivitas ada total aset, receivable turnover, average collection,
Ini juga tinggal dimasukin dan interpretasinya. Yang terakhir ada rasio keuntungan, yaitu gross profit margin juga. Di sini ada laba brutonya dapat diketahui juga. Terus operating income, operating ratio, dan net profit margin sales. Ini juga masuk dalam rasio yang tadi. Nah, untuk penerapan analisa rasio finansial. Di sini dapat diketahui dalam analisa rasio, menganalisan dapat mengadakan dua macam pembandingnya, yaitu dengan pembanding preset rasio, dengan rasio-rasio semacam di waktu-waktu yang lalu, atau menggunakan historis dari perusahaan yang sama, dan pembanding antara rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis atau industri, atau bisa dari rasio rata-rata atau rasio industri. Sebagai contoh dapat dilihat, ada perusahaan Bima telah menyusun berbagai rasio perusahaan setiap tahunnya. Dalam 3 tahun terakhir, tahun 82, 83, 84. Dapat dilihat di sini tabelnya ada kurang rasio, inventory turnover. Di sini ada perubahan semua di rasio-rasionya ini, collection period semua juga berubah, net profit juga berubah, rate of return-nya juga berubah. Nah, hari pembayaran penjualan kredit ditetapkan 60 hari sesudah barang diterima. Dengan mengadakan pembandingan antara preset rasio tahun 84 dengan rasio-rasio dari tahun-tahun sebelumnya atau rasio historis, dapat kita mengetahui bahwa dari data tersebut di atas nampak bahwa hampir semua rasio selama 3 tahun mengalami perubahan yang menonjol. Sudah saya jelaskan tadi, dari tahun 82, 83, 84, rasio-rasionya itu dari 6 rasionya itu berubah. Lalu untuk tahun 82 yang sangat menonjol adalah pada collection period sebesar 85 hari, yang ini berarti jauh lebih besar daripada hari pembayaran penjualan kredit yang telah ditetapkan sebelumnya. Padahal ditetapkan itu 60 hari, tapi malah terjadi sebesar collection 85 hari. Hal ini berarti banyak piutang yang tidak dibayar tepat pada waktunya atau perusahaan itu menunggak. Karena kesalahan collection policy, maka mengakibatkan rendahnya net profit margin dan rasio-rasio rate of return lainnya. Jadi dia untuk mendapatkan profitnya itu telat, atau untuk mendapatkan pengembaliannya itu juga telat. Dan untuk tahun 83, perusahaan sudah memperbaiki collection policy-nya, sehingga collection period dari yang 85 hari dapat ditekan menjadi 59 hari. Yang ini sudah lebih kecil daripada hari pembayaran penjualan kredit yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 60 hari. Tetapi di lain pihak, perusahaan kurang baik dalam inventory pasarnya, sehingga menurunkan inventory turnover-nya dari yang 6,5 menjadi 4,2 kali. Dan pada tahun 1994, perusahaan juga berhasil untuk memperbaiki inventory policy dan collection policy-nya. Jadi, perusahaan dapat memperbaiki kedua rasio tersebut. Yang pertama dari inventory turnover-nya dari 4,2 kali menjadi 6,2. Lalu collection period-nya yang tadinya 59 hari menjadi 52 hari. Berarti lebih kecil dari 60 hari yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai akibat dari perbaikan polisi pada inventory dan pengumpulan piutang, net profit margin dapat dinaikkan dari 2,3% pada tahun 83 menjadi 4,7% di tahun 1994. Rate of return on net worth dapat dinaikkan yang tadinya 4,3% di tahun 1993 berubah naik menjadi 12,3% di tahun 1994. Serta rate of return on total asset dinaikkan juga dari 2,9% di tahun 83 menjadi 7,1% di tahun 1994. Lalu ada untuk contoh penggunaan rasio finansial rata-rata untuk penyusunan proyeksi laporan finansial.
Contohnya, berdasarkan rasio industri, di bawah ini disusunlah neraca pro forma atau pro forma balance sheet, dan tentukan pula estimasi penjualan beserta estimasi harga pokok penjualan perusahaan tersebut, termasuk dalam kelompok average di dalam industri yang bersangkutan. Jadi kita harus menentukan kelompok-kelompok atau estimasi penjualannya. Dapat dilihat di sini, debt note-nya 5%, asset test ratio 50%, asset turnover-nya 2 kali, collection periodnya 36 hari, dihitung 1 tahun sama dengan 360 hari, gross profit margin-nya juga di sini. Ada juga gross profit margin-nya 40%, terus inventory turnover-nya 8 kali, terus ada common stock-nya 80.000 dan return earning-nya 18.000. Semua utang adalah utang lancar dan semua penjualan adalah penjualan kredit. Nah, untuk pemecahan pertama kita bisa lihat untuk besarnya utang. Besarnya utang itu rumusnya debt dibagi net worth, di mana kita harus mencari debt atau utang di sini. Net worth itu rumusnya 20.000 ditambah 18.000. 20.000 itu merupakan common stock ditambah return earning. Sebesar totalnya 50%. 50% itu tadi debt ya. Debt-nya itu 50% diketahui. Maka utang yang ditanyakan ini tinggal dikali silang aja, berarti setengah dikali 38.000 sebesar 19.000. Dapat diketahui utang pada perusahaan tersebut yaitu 19.000. Untuk total aktiva, berarti total aktiva sama dengan utang plus modal sendiri. Utang diambil dari sini 19.000 ditambah 38.000. 38.000 itu modal sendiri itu yaitu net worth sebesar 57.000 total aktivanya. Lalu, untuk total aktiva liquid atau kas ditambah piutang, dapat diketahui tadi acid test ratio 1,5 kali atau acid test ratio itu 150%. Berarti kas ditambah piutang dibagi 19.000 sama dengan 1,5 kali atau 150%. Kas plus piutang sama dengan 1,5 dikali 19.000 hasilnya 28.500. Yang ini didapat dari tabel, lalu 19.000-nya dia dapat dari sini, dari utang. Dan yang D ada luas penjualan atau sales, yaitu rumusnya sales dibagi aset. Sales dibagi 57.000. 57.000 itu merupakan aset dari total aktiva. Sama dengan 2 kali. 2 kali ini merupakan dari aset turnover. Tinggal dikali silang, hasilnya yaitu 114. Lanjut, untuk piutangnya, di sini diketahui collection period-nya 36 hari. Piutangnya berarti 36 dikali 114. 114 diambil dari luas penjualan atau sales sebelumnya. Dibagi 360. 360 itu kan hitungan 1 tahunnya. Berarti sama dengan 11.400. Untuk yang kas rumusnya kas plus piutang dikurangin piutang. Untuk kas plus piutang sebesar 28.500. 28.500 diambil dari tadi yang poin C atau total aktiva liquidnya itu 28.500 dikurangi 11.400. 11.400 diambil dari piutang pada poin E. Hasilnya 17.100. Lalu untuk harga pokok penjualan atau CGS-nya 100% dikurangin gross profit margin. 100% ini dikurangin 40/60% dikali sales. Hasilnya 60%. 150% dikali 114. 114.000 itu didapat dari salesnya atau si luas penjualan di pada poin D. Hasilnya yaitu 68.400. Untuk yang H, gross profit margin. Gross profit margin di sini 40% dikali 114.000. Berarti 40% itu
dikali sales yang tadi yaitu 45.600. Gross profit margin 40% didapat dari tabel. Tabel yang data finansial tadi sudah tertera 40%. Lalu untuk inventory di sini inventory turnover atau at cost 8 dikali CGS. 8 kali ini dilihat dari inventory turnover at cost dari data finansial perusahaan tersebut. Terus berarti CGS dibagi inventory dibagi 8 kali. Diputar aja lah 68.000 dibagi inventory-nya sama dengan 8x. Inventory-nya 68 dibagi 8 hasilnya 8550. 68.400 ini didapat dari sini harga pokok penjualan atau CGS-nya. Lalu untuk yang aktiva tetap dapat diketahui total aktiva dikurangi kas plus piutang plus inventory. Dilihat di sini total aktivanya 57.000 didapat dari total yang tadi di awal di total aktiva pada poin B, lalu dikurangi 17.100 dari kas dan ditambah 11.400 itu dari piutang plus inventory di sininya 8550. Berarti di hasilnya yaitu 19.950. Maka dari hasil poin yang sudah kita hitung pemecahan dari poin A sampai dengan J dapat dilihat neraca proformanya sebagai berikut. Ini ada aktiva dan utang modalnya tadi yang sudah kita hitung, ada kas 17.100, piutangnya 11.400, inventory 850, aktiva tetapnya 9.950, jumlah aktivanya berarti 57.000, utang modal saham laba tahannya juga sudah diketahui tadi, berarti totalnya 57.000. Ya, sekian penjelasan saya mengenai rasio analisa finansial. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.